Sahabat SMP, siswa SMP kelas 8, kita ketemu lagi dalam pembahasan cahaya. Nah, saat ini kita bahas pemantulan pada cermin. Itu adalah salah satu sifat daripada cahaya adalah bisa dipantulkan. Ya. Salah satu sifat daripada cahaya itu adalah bisa dipantulkan. Di sini kita bahas tentang pemantulan itu. Yang pertama, kita bahas tentang pemantulan pada cermin datar. Yang dimaksud dengan cermin datar itu adalah cermin yang permukaannya datar, seperti ini. Jika ada orang ini cermin, ya ini datar cerminnya. Kemudian ini ada seorang ibu ada di depan cermin. Maka muncullah bayangan di dalam cermin itu. Sifat bayangan, nah, manakah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin? Ini S, ini adalah jarak cermin ke benda. S aksen itu adalah jarak bayangan. Kemudian H ini adalah tinggi benda. H aksen itu adalah tinggi bayangan. Nah, ini adalah cerminnya. Bagaimana sifat bayangan yang muncul pada cermin datar? Ya. Yang pertama, itu sifatnya adalah maya. Jadi, maya ini adalah tidak bisa ditangkap oleh layar. Yang kedua, itu sama besar dengan bendanya. Jadi, benda dan bayangannya adalah sama. Ketiga, tegak. Kemudian, menghadap terbalik dengan bendanya. Artinya adalah bahwa di benda tangan kanan, di bayangan menjadi tangan kiri. Ya. Terbalik. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Artinya jarak benda ke cermin ini ya, S sama dengan jarak bayangan ke cermin, S aksen. Ya. Atau kalau dirumuskan itu adalah S sama dengan S aksen, H sama dengan H aksen. Di mana S itu adalah jarak benda, ya, sedangkan S aksen jarak bayangan. Ya. Nah, itulah sifat bayangan pada cermin datar. Kita lanjutkan yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung adalah, nah, yang mana yang disebut dengan cermin cekung? Cermin cekung itu adalah cermin yang memiliki permukaan bidang pantulnya melengkung ke dalam, ya. Atau kalau kita lihat sendok itu bagian dalamnya. Bentuknya melengkung. Ah, semacam ini ya. Ini adalah cermin cekung. Atau biasa juga disebut dengan cermin konkav atau cermin positif. Kita lihat bagian-bagian daripada cermin cekung. Ini adalah cerminnya. Ini bagian belakang cermin. Ya. Yang pertama adalah sifat daripada cermin cekung adalah mengumpulkan sinar pantul. Kalian lihat ini adalah sinar datang. Kemudian dia dikumpulkan, ini adalah sinar pantul. Ini datang, kemudian ini pantul. Nah, semua sinar pantul itu dikumpulkan di satu titik. Di sini. Di titik F. Ya. Tempat kumpulnya sinar pantul ini disebut dengan nama titik api atau titik fokus. Ya. Jarak fokusnya adalah setengah R. Jadi ini ke sini. Ini adalah setengah kali jari-jari. Ya. Fokus itu jaraknya adalah setengah jari. Ini adalah
pusatnya. Jadi jarak fokus ini dari O ke F itu adalah setengah kali jawi-jawi. P, nah ini ada titik P. Titik P ini adalah pusat kelengkungan cermin. Ya, kalau kalian buat ini adalah titik P. Nah di sini adalah jawi-jawinya R, ya. Nah di sini menjadi sebuah lingkaran, ya. Di sini adalah titik fokus. P ini adalah pusat lingkarannya. O adalah pusat cermin. Nah, ini O, pusat cermin. Dan sumbu utama PO. Ya, jadi kalau saya ulangi, ini adalah sebuah cermin. P ini adalah pusat kelengkungan. Ya. Cermin ini pusat kelengkungannya di titik P. Kalau kalian buat lingkaran, tuh ya. Kalau buat lingkaran ini titik ini. Nah ini adalah titik P-nya. Ini jawi-jawi ya. Nah, ya. Kalau ini dipotong, maka dia terjadi sebuah cermin, ya, P. Nah, kemudian F itu adalah titik fokus. Titik fokus itu adalah setengah daripada jawi-jawi. Ini jawi-jawinya, maka F-nya dari tengah-tengahnya ini. F-nya di tengah-tengah bisa dihitung dengan F sama dengan setengah kali jawi-jawi. O ini adalah pusat kelengkungan. Pusat bukan pusat kelengkungan. Itu adalah pusat cermin, ya. Ini ya titik-titik yang penting, dan sifat daripada cermin cekung itu adalah mengumpulkan sinar di satu titik. Nih. Mengumpulkan sinar di satu titik, dan titik ini namanya adalah titik fokus. Cermin cekung itu terbagi atas 3, ya. Ruang 1 itu adalah antara O dan F, ya. Ini ruang 1 antara O dan F. Ini disebut dengan nama ruang 1, ya. Pakai hijau. Antara O, ini O, ini F, ini namanya ruang 1. Kemudian ada 3 ruang, ya. Ruang 2 itu antara F dan P. Ini sini. Nah, ini namanya ruang 2. Ini ruang 1. Antara P sampai tak hingga, ini adalah ruang 3. Ya, jadi dia terbagi-bagi atas 3 ruangan, ya. O sampai F ini adalah ruang 1. F sampai P ini adalah ruang 2. P sampai jauh tak hingga ini adalah ruang 3. Itu adalah ruang pada cermin cekung. Kita lanjut. Ada sinar istimewa pada cermin cekung. Artinya sinar-sinar yang pantulannya istimewa. Yang pertama, ini, jika ada sinar datang, nah ini sinar datang, ya, sejajar sumbu utama, kalian lihat, datangnya ini adalah ini sinar datang. Nah, ini adalah sumbu utama, M, P, F, O. Ini adalah sumbu utama. Nah, jika sinar ini datang dari sumbu utama, mengenai cermin, maka dia akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Maka dia pantulkan ke melalui titik fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada yang sinar melalui titik fokus, kalian lihat sinar yang datang ini, dia menuju titik fokus, ya. Begitu mengenai cermin, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya, ya. Ini sumbu utama.
ini datang menuju titik fokus, dipantulkan saja sumbu utama. Kemudian yang ketiga, jika melalui pusat kelengkungan M atau P, tadi saya sebut P, jika ada cahaya melalui pusat kelengkungan nih, melalui titik P, maka dia akan dipantulkan kembali. Kalian lihat, ini pantulkan kembali. Nah, ketiga inilah yang disebut dengan nama sinar istimewa. Yang pertama, ini jika ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka dipantulkan melalui titik fokus. Melalui titik fokus. Yang kedua, jika dia melalui titik fokus, maka dia jauh sumbu utama menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Ya, ini adalah 3 sifat sinar yang istimewa pada cermin cekung. Nah, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung? Ya, bagaimana secara matematisnya, ya, membentukan bayangan pada cermin cekung. Kita lihat pembentukan bayangan pada cermin cekung jika dia bendanya ada di ruang 2 antara P dan F, ya. Ini cermin, ini adalah sumbu utama. Cermin ini adalah sumbu utama, ya. Kemudian di O ini adalah pusat kelengkungan, pusat cermin, ya. Kemudian F titik fokus dan P adalah pusat kelengkungan. Nah, benda itu jika bendanya ada di ruang 2, di mana itu? Ruang 2 itu adalah antara P dan F. Berarti bendanya di sini. Ini ada benda di depan cermin cekung. Nah, kita gunakan minimal 2 sinar istimewa. Yang pertama, ini ada sinar datang. Ya. Tadi kalian hubungkan nih ujung benda dengan titik fokus. Jadi sinar datang menuju titik fokus. Ya, ada sinar datang nih menuju titik fokus. Ya, di titik fokusnya. Ya, begitu mengenai cermin maka dipantulkan kemana? Dipantulkan saja sumbu utama. Nih. Ya, itu pertama, baru satu nih. Ya. Yang kedua, jika ada sinar datang melalui sejajar sumbu utama, nih. Yang kedua, begitu mengenai cermin maka dia akan dipantulkan menuju titik fokus. Ya. Nah, dengan menggunakan 2 sinar istimewa ini, ya, 1, 2, maka kalian akan menemukan titik potong. Ya. Titik potong ini adalah bayangan daripada ujung panah ini. Anggap titik A, bayangannya adalah di A aksen. Sehingga bentuknya menjadi, nah, ya, ini bendanya. Dan ini adalah bayangan. Ya. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Bendanya kecil, ya. Yang pertama adalah nyata. Ya, nyata bisa ditangkap dengan layar. Yang kedua terbalik. Terbalik itu adalah bendanya menghadap ke atas, bayangannya menghadap ke bawah. Ya. Maka benda sifat bayangannya terbalik. Yang ketiga adalah diperbesar. Jadi bendanya pendek, bayangannya tambah panjang. Disebut dengan nama besar, ya. Jadi sifat bayangan di ruang 2 ini, di ruang 2 ini sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang kedua, bagaimana jika bendanya ada di ruang 3? Nah, ruang 3 itu adalah di antara pusat kelengkungan sampai tak hingga. Sama, kita gunakan 2 sinar istimewa. Ini sumbu utama, ini cerminnya, ya. Ini sumbu utama. Ini cermin, ya.
TO pusat cermin, kemudian F fokus, P pusat kelengkungan. Nah, bendanya ada di ruang 3. Ruang 3 itu adalah antara P sampai Taingga. Berarti bendanya ada di sini. Di mana bayangannya? Oke, kita lihat. Nah, kita gunakan dua sinar istimewa. Yang pertama adalah jika ada sinar sejajar sumber utama, nih, ya ada sinar datang nih, utama, maka dipantulkan ke titik fokus. Nah, di titik fokus nih. Ya. Yang kedua, menuju titik fokus, ketika menghubungkan ini sama F, ya, sampai di sini dipantulkan jajar sumbu utama, sehingga terbentuklah satu titik potong. Bayangannya ini, ya, ini adalah bayangan daripada benda ini. Ini adalah bendanya, yang ini bayangan. Sifatnya adalah nyata, jadi bisa ditangkap dengan layar, ya. Yang kedua itu adalah terbalik. Apa maksudnya terbalik? Lihat kalian, ini adalah benda, ya. Ini adalah bayangan. Benda yang menghadap ke atas, bayangannya menghadap ke bawah, terbalik. Nah, yang ketiga itu sifat bayangannya adalah diperkecil. Artinya benda sama bayangannya, kecilan bayangannya. Jadi kalau kita meletakkan benda di ruang 3, ya, ruang 3, maka sifat bendanya, bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, bagaimana kalau kita letakkan benda di ruang 1? Atau di antara, di ruang 1 itu adalah antara pusat lensa, pusat cermin, dan titik fokus. Oke, kita sama, kita menggunakan dua sinar istimewa. Ya, ini adalah sumbu utama, kemudian ini cerminnya. Ini adalah O, pusat cermin, fokus, pusat kelengkungan. Nah, bendanya ada di mana? Bendanya di antara, di ruang 1, ya. Ruang 1 itu adalah antara O dan F. Ini O, ini F, berarti di antara sini, ya. Di sini bendanya. Kalau di ruang 1, bayangannya ada di mana? Sama, ya. Kita gunakan dua sifat sinar istimewa. Pertama, nih. Sinar datang, jajar sumbu utama, ya. Ini melalui benda dipantulkan ke titik fokus. Ya. Kemudian yang kedua, nah kita gunakan sifat yang ketiga, menuju pusat kelengkungan, maka bendanya di bayangan sinarnya dipantulkan kembali. Nah, mana titik potongnya? Nggak ada. Ya, kita perpanjang ini. Ya, ini adalah sinar pantul. Pantul kita panjangkan ke sana, ya. Panjang. Nah, maka di sini kita menemukan titik potong. Disinilah letak bayangannya, ya. Jadi sinar datang, ya. Saya ganti warna dulu. Ya, datang. Nah, datang, ya, pantulkan. Nah, di sini pantulannya ini diperpanjang. Ya. Ini perpanjang dia. Kemudian yang ini datang karena dia menuju pusat kelengkungan, maka dia dipantulkan kembali. Ini pantulannya ini kita perpanjang. Ya, ketemulah satu titik potong. Inilah bayangannya. Ini bendanya. Ya. Berarti
bayangan ada di belakang cermin atau disebut dengan nama di ruang 4. Sifat bayangannya adalah maya. Artinya maya nggak bisa ditangkap dengan layar. Tegak, ya, bendanya berdiri, ya berdiri juga, dan diperbesar. Jadi bayangannya lebih besar pada bendanya. Nah, itulah contoh bagaimana kita melukis bayangan pada cermin. Kita lanjutkan. Nah, rumus matematika yang digunakan pada cermin, ya, baiknya perhatikan dulu, ya. Ini adalah titik fokus, ya. Dari sini adalah titik fokus sampai ini jarak fokus. Ini adalah benda, ya. Ini benda. Maka dari sini ke sini, ini namanya S, ya, jarak benda. Ini adalah bayangan, ya. Bayangan berarti dari sini sampai sini kita sebut dengan nama S aksen, ya. F itu adalah fokus, ya. F itu adalah jarak fokus. S ini adalah jarak benda, ya. S aksen jarak bayangan, ya. Maka rumus yang digunakan adalah ini, ya. Sebab F sama dengan sebab S plus sebab S aksen, ya. F itu jarak fokus, S jarak benda, S aksen jarak bayangan, ya. Nah, di sini mengalami pembesaran atau disebut juga dengan nama M, ya. M itu adalah pembesaran, ya. Bendanya kecil menjadi besar, itu namanya pembesaran. Bisa kita hitung dengan jalan S aksen bagi S atau H aksen bagi H. H aksen itu adalah tinggi bayangan, H itu adalah tinggi benda, ya. Nah, rumus inilah yang nantinya kita gunakan dalam perhitungan yang berhubungan dengan cermin cekung. Oke, ya, pembesaran, jarak benda, jarak bayangan, tinggi benda, tinggi bayangan, ya. Mudah-mudahan tidak mengalami masalah, ya. Contoh, nih misalnya ada benda yang tingginya 4 cm, ada 8 cm di depan semua cermin cekung. Jika panjang jari-jarinya adalah 12, tentukanlah yang pertama jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan, sifat bayangan juga, ya. Nah, kita lihat. Ini adalah sebuah cermin cekung, ya. Ini adalah F, ini adalah V, ini adalah O. Nah, sebuah benda tingginya 4 cm, ya. Tingginya 4 cm, berada 8 cm di depan cermin cekung. Jika panjang jari-jarinya adalah 12 cm, nah dari sini kita bisa tentukan, ya, jari-jarinya adalah 12 cm. Kemudian berarti fokusnya adalah setengah kali 12 sama dengan 6. Berarti ini adalah 6. Sedangkan bendanya ada di 8 cm. Kalau ini 6, ini berapa? Ini adalah 12. Berarti bendanya ada di sini. Ya, kurang lebih lah di sini. Bendanya ada di situ. Ya. Jadi bendanya ada di
Nah, disinilah ruang 1, ini ruang 1, ini ada di ruang 2. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak bayangannya. Berarti diketahui adalah pertama adalah tadi kita hitung fokusnya adalah 6. Sedangkan S-nya itu adalah 8. Ya. Yang ditanya pertama adalah jarak bayangan. Berarti 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Yang ditanya S aksennya berapa? Ya. Kita hitung 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/S aksen sama dengan 1/F min 1/S. Kita masukkan angkanya. 1 fokusnya tadi itu adalah 6. Sedangkan S-nya adalah 8. Ya. Kalau kita samakan penyebut 6 sama 8 kita kalikan, ya, samakan penyebut. Berarti 1/6 ini kali 8 kali 8 dikurangi 1/8 kali 6 kali 6. Ya. Maka 1/S aksen sama dengan 8 kali 6 itu adalah 48 kurangi 6 48. Sehingga 1/S aksen sama dengan 8 kurangi 6 itu adalah 2/48. Maka S aksen adalah 48/2. Itu hasilnya adalah 24 cm. Oh, berarti bayangannya ada di 24 cm. Ini adalah bendahnya, bayangannya ada di 24. Nah, disinilah bayangannya. Ya, jaraknya 24. Tuh, ya. Kemudian, apa lagi ditanya? Yang kedua, perbesaran bayangan. Ya. Perbesaran bayangan itu adalah M sama dengan S aksen bagi S. S aksen itu adalah 24. 24 bagi S-nya 8. 28 bagi 4 itu adalah apa? 3 ya. Jadi 3. Jadi perbesarannya adalah 3 kali semula. Ya. Artinya apa? Tinggi bayangan H aksennya itu adalah 3 kali semula. Mula-mulanya 4 berarti jadi 4 kali 3 sama dengan 12 cm tinggi benda bayangannya. Nah, sifat bayangannya bagaimana? Sifat bayangannya itu adalah seperti tadi, sifatnya itu adalah tegak, ya. Kemudian diperbesar dan nyata, ya. Seperti tadi saya jelaskan, jika bendanya ada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3, yang sifatnya adalah tegak, diperbesar dan nyata. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika tidak bisa memahami, ada masalah, ya, ada masalah dengan ini, bisa hubungi saya, ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan hubungi 081 91 56 903 kali 1. Oke. Bel.